Halo sobat anime, kita gas lagi dah Feng Hao-nya. Nanti di endnya gue ada sedikit informasi lah yang ingin gue sampaikan. Tapi sebelumnya kita gaskan dulu lah Feng Hao-nya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao yang menyebarkan rumor tentang makam kaisar yang telah terbuka membuat kini banyak para kultivator datang. Mereka datang ke tempat ini untuk mencari harta karun yang memang setidaknya masih tertinggal. Namun jelas mencari harta karun di area reruntuhan kuno tidaklah mudah. Karena mereka harus menghadapi masalah yang tidak main-main. Dan kali ini masalah yang harus mereka lawan adalah seekor monster kuda bertanduk yang memang terlihat cukup kuat. Dan itu membuat para kultivator kuat mereka tidak akan menyerah begitu saja dengan monster yang muncul. Maka dari itulah salah seorang master kuat dia datang melesat mencoba menyerang monster beacon dari depan bersama dengan beberapa rekannya yang lainnya. Semuanya yang ada di ranah martial venerati. Serang! Jangan biarkan monster itu melakukan serangan counter. Serang yang membuat kini para kultivator tua itu mereka pun melesat beradu kekuatan dengan monster tingkat atas. Dan itu jelas hal yang tidaklah mudah bagi orang-orang tua untuk menaklukkan monster gila itu. Edan, benturan energi itu sangat kuat sekali, ujar dari Feng Hao yang melihat pertarungan itu dari jauh. Jika aku harus melawan monster seperti itu, aku pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan. Edan. Karena memang saat ini monster beacon walaupun dia diserang dari berbagai sisi oleh segitu banyaknya kultivator ranah venerate, tapi monster itu tetap sangat kuat. Namun tiba-tiba saja ada serangan yang sangat kuat mengenai tanduk dari beacon yang membuat monster beacon itu langsung tersungkur. Edan. Membutuhkan lebih dari 10 orang martial venerate untuk menghadapi satu beacon. Edan, sambut dari master kecil. Namun untuk Feng Hao, master, tapi monster tingkat yang seperti ini bukankah masih banyak di dalam sana? Lantas bagaimana kita bisa mengalahkan mereka semua? Namun di sini master kecil doi santuy aja karena memang kita juga tidak buru-buru. Jadi ya udah santuy aja. Lagi pula berita tentang makam kuno ini juga telah tersebar, maka dari itulah tunggu saja santuy. Biarkan mereka datang silih berganti membersihkan jalan untuk kita. Dan kita tunggu saja dan jangan khawatir, sambut dari master kecil. Namun di sini Feng Hao dia juga mendengar suara keributan dari seseorang yang sepertinya sedang diincar oleh sekelompok orang lainnya. Dan itu menotis bagi Feng Hao. Dan ternyata sumber suara itu berasal dari si gadis kuning ini, di mana dia berujar, "Hei, kenapa aku harus menyerahkan benda yang telah aku dapatkan?" ujar dari gadis kuning ini. Namun di sini para orang-orang tua itu mereka berujar, "Hoi, Kau tahu hukum alam kan? Ini adalah reruntuhan kuno yang artinya yang kuatlah yang dapat bertahan dan sekarang serahkan benda itu." Sedangkan untuk Feng Hao yang melihatnya dia berujar, "Hei, sekelompok orang tua menyerang seorang gadis kecil. Sungguh memalukan," sambut dari Feng Hao. Di mana Feng Hao dia juga berujar, "Master, apakah kita harus membantu gadis itu?" Kau ingin main pahlawan-pahlawanan kah bocah? Namun kurasa gadis kuning itu dia tidaklah selemah yang kau kira. Karena benar saja tiba-tiba saja salah seorang patua tiba-tiba saja tersungkur di hadapan gadis kuning itu. Melihat hal itu di sini Feng Hao dia berujar, "Master, lihat, bukankah itu adalah senjata spirit? Siapa gadis itu?" Entahlah, aku juga tidak tahu. Namun yang jelas dia sudah ada di ranah martial venerate, yang artinya dia jauh lebih kuat daripada dirimu. Dan ternyata hal itu benar adanya karena di sini gadis kuning itu ternyata sangat luar biasa. Dihajar rame-rame ternyata dia masih dapat terus mengimbanginya. Walaupun tiba-tiba saja ada salah seorang patua yang melepaskan sebuah kabut hitam aneh dari sebuah seruling miliknya yang dapat menotis Feng Hao. Karena memang Feng Hao tahu, itu adalah kabut beracun. Dan benar saja karena di sini orang tua itu dia pun yakin dengan kabut miliknya gadis itu dia pasti akan lumpuh. Baiklah, aku akan menambahkan lagi bonusnya biar dia langsung meninggoy. Namun
tiba-tiba saja ada yang menyerangnya. Dan jelas yang melakukan itu adalah, dan orang itu tidak lain adalah Feng Hao. Di mana Feng Hao dia juga tanpa basa-basi langsung menebas salah seorang petua dengan spirit weapon miliknya. Apa? Dan jelas hal itu membuat Feng Hao dirinya akan diincar oleh sekelompok orang tua itu. Namun Feng Hao dia langsung melesat masuk ke dalam kabut beracun itu, yang membuat orang-orang tua ini mereka tidak mungkin dan tidak percaya bagaimana bisa Feng Hao memasuki tempat beracun itu. Bocah itu dia benar-benar berinisiatif untuk menyelesaikan dirinya sendiri kah? Namun untuk Feng Hao, doi kebal dari asap beracun, dan tujuan Feng Hao adalah untuk dapat menyelamatkan gadis kuning itu. Hei, bangun! Ujar dari Feng Hao sembari mengalirkan kekuatan penyembuh miliknya memang ke arah toket gadis kuning itu. Dan ketika gadis kuning itu bangun, dia melihat bobanya dipincit. Wah, jelas membuatnya tersentak dan juga kaget. Pam! Feng Hao langsung melayang ke udara. Dan jelas melihat Feng Hao yang terhempas begitu saja keluar dari asap beracun, jelas membuat para bandit mereka bingung lah. Bagaimana bisa bocah ini baik-baik saja setelah dia memasuki kabut beracun itu, dan melihat Feng Hao yang dapat lolos dari kabut beracun. Maka dari itulah serang slash. Namun dengan sangat cepat Feng Hao dia langsung melepaskan serangan counter. Tumbang satu persatu para kroco-kroco ini. Feng Hao dirinya benar-benar menggila. Namun ketika Feng Hao dia sedang fokus menyerang, kini dirinya diserang dari titik buta, dan itu sangat berbahaya. Tiba-tiba saja ada serangan yang menyapu si bandit itu dengan sangat cepat. Dan ternyata hal itu dilakukan oleh gadis kuning ini. Hei, terima kasih, sambut dari Feng Hao setelah dirinya diselamatkan tentunya. Namun melihat rekannya yang tumbang di dalam sebuah pertempuran membuat kroco yang dapat selamat dia pun mencoba untuk kabur. Ini gila. Dan itu membuat Feng Hao dirinya tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Dan ketika dia melirik ke arah lainnya, dia melihat ada sesuatu yang dapat dia gunakan. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia menariknya dengan kain yang ada di tangannya dan menghabisi kroco itu dalam satu serangan yang begitu cepat, dan itu sungguh sangat gila luar biasa dari Feng Hao. Setelah menghabisi para kroco-kroco itu, di sini Feng Hao dia bertanya kepada gadis kuning itu, "Hei, apakah kau baik-baik saja?" Namun begitu Feng Hao mencoba mendekati gadis itu, gadis kuning ini dia langsung berujar, "Diam! Melangkah lebih dekat lagi, satu langkah saja, kupastikan kau akan pergi ke neraka." Ups, oke. Santuy, tenang beb, tenang, sambut dari Feng Hao. Sedangkan di dalam hati, hei, apa-apaan gadis ini? Aku telah menyelamatkan nyawanya dan dia ingin menghabisiku kah? Bocah ini, dan cuy. Namun di sini gadis kuning dia sepertinya kesal dengan Feng Hao karena Feng Hao telah mencoba mencomot bobanya pas dia sedang pingsan. Tapi dia juga tahu karena Feng Hao telah menyelamatkan dirinya, membuatnya berujar, "Hei bocah, apakah kau yang telah menyelamatkanku? Dan jika itu benar, maka aku ucapkan terima kasih. Dan aku juga ingin bertanya, apakah kau seorang alkemis?" Ternyata kau masih punya hati toh mau mengucapkan terima kasih, sambut dari Feng Hao. Dan untuk pertanyaanmu itu, ya kau benar, aku adalah seorang alkemis. Baiklah, dan sampai jumpa lagi bocah, ujar gadis kuning itu pergi begitu saja. Lah, apa-apaan orang itu cuy? Dia benar-benar seenak jidatnya sendiri. Dan kupikir, lebih baik jangan bertemu lagi dengan orang yang seperti itu, pikir dari Feng Hao. Dan kini Feng Hao dia pun berjalan menuju area reruntuhan untuk mencari harta karun yang mungkin saja tersisa di tempat ini. Namun di sini Feng Hao dia pun juga merasakan ada sisa-sisa energi yang memang tercecer di tempat ini. Master, aku merasakan ada energi yang keluar dari tempat ini. Yap. Sudahlah, itu hanya sisa-sisa dari sisa-sisa energi doang. Namun di sini Feng Hao dia merasakan kekuatan yang keluar yang ada di tempat ini adalah kekuatan yang dapat dia murnikan. Maka dari itulah Feng Hao dia berniat untuk memurnikannya. Namun di sini master kecil dia bingung lah. Energi apa ini? Apakah ini adalah sisa-sisa kekuatan energi kuno yang langka?
Namun untuk Feng Hao ketika dia mencoba memurnikan energi kuno yang ada di tempat ini, Feng Hao dirinya malah dibawa menuju sebuah tempat aneh yang memang tidak pernah dia kunjungi. Dia melihat ada sebuah bangunan yang sangat megah dengan arsitektur yang sangat besar, dan begitu Feng Hao mencoba mendekati tempat itu, dia melihat ada beberapa kultivator yang sedang bertarung satu sama lain. Mereka terlihat sangat-sangat besar, bahkan untuk pedangnya saja sangat besar, lebih besar daripada tubuh Feng Hao yang ada saat ini. Namun di sini Feng Hao dia pun ternotis dengan sosok pria yang sepertinya sangat besar yang kini ada di hadapannya, dan itu membuat dia bertanya, "Hei, siapa orang ini?" Namun tiba-tiba saja sosok pria itu dia menghilang bersama dengan bangunan megah yang ada di belakangnya, dan tersisa hanya sebuah manik kuning yang terlihat seperti martial core. Namun begitu benda itu coba disentuhlah, menghilanglah. Kok hilang coy? Lah, kemana semua benda itu? Ujar dari Feng Hao yang tiba-tiba saja kembali sadar dari alam bawah sadar miliknya, dan jelas melihat Feng Hao yang tiba-tiba berbicara. Berbicara tentang manik-manik aneh membuat master kecil dia berujar, "Hei bocah, apa yang kau bicarakan? Kau sudah duduk di tempat ini selama 2 hari loh." Apa? 2 hari? Kalau begitu bagaimana dengan makam kunonya, Master? Ayo kita lihat. Feng Hao dia pun ternyata tanpa sadar memasuki alam bawah sadar miliknya, dan sepertinya itu semua berkat dari sisa-sisa energi aneh yang ada di tempat itu. Namun begitu Feng Hao dia tiba di depan pintu area makam kuno, ramai sekali para kultivator muncul di tempat ini. Bahkan bukan cuma para kultivator biasa, namun kali ini para kultivator Rana Martial King, mereka juga mulai muncul di tempat ini. Dan kemunculan para kultivator Rana Martial King jelas menarik perhatian bagi mereka semua yang ada di tempat ini, karena mereka tahu sepertinya pertempuran besar benar-benar akan segera terjadi. Namun tiba-tiba saja muncul aura yang sangat kuat dari dalam area gua, aura yang dapat menotis mereka semua yang ada di tempat ini. Dan dengan tekanan yang sangat kuat seperti ini, mereka pun sadar kalau ini bukanlah berasal dari sosok yang B aja, pasti berasal dari sosok yang mengerikan. Dan benar saja, sebelum makhluk itu muncul, dia telah memberikan tekanan yang sangat mengerikan, membuka akses jalan untuk dapat keluar. Karena memang yang muncul kali ini dari dalam gua itu adalah seekor monster kuno, Qilin sang perkasa. Apa-apaan itu coy? Apakah itu adalah Qilin? Bagaimana bisa bagaimana bisa ada Qilin di tempat ini? Bukankah itu adalah salah satu binatang suci? Bagaimana bisa dia ada di tempat ini? Pikir dari Feng Hao yang bingung. Karena memang menurut mitosnya Qilin adalah makhluk legendaris yang sangat kuat, yang dapat menghancurkan langit dan juga bumi hanya dengan satu hentakan kakinya doang. Dan melihat adanya Qilin di tempat ini, Feng Hao dia pun sadar kalau dirinya tidaklah mungkin dapat berbuat apapun. Maka dari itulah lebih baik ayo kita kembali dulu, ujar dari Feng Hao di dalam hati. Namun di sini Lira dia malah keluar nongol berdenyit-denyit seolah-olah dia ingin menunjukkan sesuatu. "Hei Lira, ada apa?" ujar dari Feng Hao. Di sini Lira dia berdenyit ke arah Qilin yang membuat Feng Hao dia berujar, "Lira, apakah kau ingin aku menaklukkan Qilin itu?" Yap, hal itu juga dibenarkan oleh Lira yang membuat Feng Hao dia berujar, "Hei Lira. Hei, apakah kau serius? Kau benar-benar ingin aku wassalam kah? Atau cemana? Bagaimana bisa aku mengalahkan Qilin itu, Lira? Kita tidak sebanding dengan Qilin." Namun di sini masa kecil dia berujar, bocah, pergilah. Bola bulumu itu sepertinya dia tidak mungkin menginginkan sesuatu tanpa alasan lah. Dan seharusnya Qilin itu ada hubungannya dengan seni bela diri yang mungkin saja bisa aku dapatkan." Apa? "Master, bagaimana bisa aku mengalahkan Qilin, Master? Itu adalah hal yang gila. Dan aku juga tidak mau sampai kau harus turun tangan. Itu akan benar-benar menghabiskan semua esensi milikmu. Dan aku tidak mau kau terluka. Dan aku tidak mau, karena itu terlalu berbahaya untuk dirimu. Dan aku tidak mau." Namun di sini master kecil dia berujar, "Hei bocah, tenang saja, tidak usah khawatir. Qilin itu dia tidak sebanding dengan diriku.
Dan dengan sedikit istirahat, sudah cukup bagi diriku untuk dapat menghabisi Kilin itu, sambut dari master kecil. Sedangkan untuk Kilin itu sendiri, wah, dia benar-benar sangat kuat, meraung dengan sangat kuat, dan aura api yang dilepaskan oleh Kilin dapat dengan sangat mudah membakar para kultivator yang ada di dekatnya. Dan itu membuat para kultivator Ranah Martial King yang lainnya, mereka lah kini mulai bersatu menghadapi Kilin sang perkasa. Namun dengan satu hentakan kaki dari Kilin sudah cukup untuk dapat menghajar orang-orang tua itu sampai tersungkur edan. Karena memang Kilin dia benar-benar sangat mengerikan. Namun untuk Feng Hao, dia melesat dengan sangat cepat menuju Kilin. Dia melesat melewati para kultivator biasa yang ada di bawah sana, dan itu membuat mereka bertanya tentang siapa bocah itu dan bagaimana bisa dia berani menghadapi Kilin seorang diri. Melihat sosok pria muda melesat di udara dengan sangat cepat membuat mereka berpikir, apakah itu adalah seorang kultivator Ranah Emperor? Tidak mungkin. Tapi kenapa dia terlihat familiar ya? Dia terlihat seperti bocah yang sebelumnya. Tidak, itu tidak mungkin, ujar dari bocah kuning ini. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri, saat ini dirinya ada berhadapan satu lawan satu dengan Kilin ngajak B1. Feng Hao dia berdiri tepat di hadapan Kilin sang perkasa. Dan di hadapan Kilin, Feng Hao dia berujar, "Master, 2000 martial core ini terlalu kuat. Dan ini membuatku tidak dapat menahannya lebih lama lagi, Master." Yap, tenang saja bocah. Serahkan sisanya kepada diriku, sambut dari master kecil yang kini muncul kembali dan bersiap untuk mengambil alih tubuh Feng Hao untuk dapat menghadapi Kilin dengan tubuh milik Feng Hao. "Master, apa yang kau lakukan? Ini berbahaya, Master." "Tidak, serahkan sisanya kepada diriku bocah. Percayalah, karena memang saat ini sangat mengerikan bagi Feng Hao karena master kecil dia langsung berhadapan satu lawan satu dengan Kilin sang perkasa, dan jelas itu sangat mengerikan bocah. Ingatlah, kau harus menguasai teknik Void Martial Art," ujar dari master kecil sebelum dia menghindari serangan dari Kilin dan langsung bersiap melepaskan teknik tapak kuda andalan dari master kecil. Tapi kali ini tidak dengan tapak tangan, tapi dengan sebuah tinju gila dari master kecil untuk dapat menghajar Kilin dari depan dengan sangat telak yang membuat Kilin dia terhempas dengan sangat keras. Dan apa yang dilakukan oleh Feng Hao jelas menarik perhatian bagi semua orang yang ada di tempat ini. Edan, apakah ini semua sudah berakhir? Edan, pukulan yang sangat kuat. Seharusnya itu semua pasti telah berakhir, ujar dari salah seorang kultivator lainnya. Namun dari lubang keras yang telah ditimbulkan dari serangan master kecil ternyata masih terdengar suara gemuruh yang menandakan kalau sepertinya Kilin itu belum habis. Bahkan melepaskan aura yang begitu kuat, aura kemurkaan dari Kilin yang membuat mereka yang melihatnya tidak percaya. Apa ini? Apakah dia masih hidup? Karena benar saja, Kilin dia dapat bangkit kembali. Dia dapat berdiri tegak setelah terhantam dengan sangat keras dengan teknik dari master kecil. Namun master kecil dengan kekuatan yang sangat meluap-luap, dirinya tidak gentar begitu saja dan kembali menyiapkan tinjunya. Karena saat ini Kilin dia pun tahu kalau sosok yang ada di hadapannya adalah sosok agung yang tidak bisa dikalahkannya. Maka dari itulah membuat Kilin mencoba untuk kabur. Namun yang ada kembali digeprek dengan sangat keras oleh master kecil dengan sangat keras. Dan jelas hal itu mengejutkan bagi mereka yang melihatnya. Gila, pria jubah hitam itu dia apakah dia benar-benar seorang kultivator Ranah Emperor? Gila, ujar para kultivator Ranah Martial King setelah mereka melihat kemampuan dari Feng Hao yang sangat luar biasa mengerikan edan. Dan setelah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya untuk Feng Hao. Dan gue mau ngasih sedikit informasi nih kalau Yuda, Martial Regen sepertinya bakal gue skip untuk sementara waktu. Kenapa? Karena feedbacknya kecil banget cuy. Masa cuman 1000-an yang nonton cuy. Aduh, lu tahu nggak 1000-an itu berapa assets-nya? 8.000 perak cuy. Buset, Ampere aja nggak dapet cuy. Nasi padang nggak dapet.
Gue seharian nulis, ngetik gitu kan, ngerekam, ngedit, cuma dibayar 8.000. Aduh, nggak masuk cuy. Aduh, jadi ya sorry to say harus gue skip ya, karena responnya nggak bagus banget untuk si Yuda. Jadi mau nggak mau ya, sorry harus gue skip karena ya Yuda nih gue ngabisin stok aja cuy. Karena waktu bulan puasa tuh kan gue nulis terus tuh tentang Yuda. Ternyata responnya memang nggak sebaik itu kan. Dari awal kan gue udah bilang tuh kalau Yuda, waduh responnya kenapa begini gitu kan. Jadi ya Yuda ngabisin stok aja gitu. Gue nggak lanjut nulis lagi. Kalau si apa ini, Feng Hao, gue lanjutin tulis. Bahkan nih gue translate sendiri kan. Jadi ya pasti adalah beberapa kata-kata yang miss. Jadi ya udahlah. Dan responnya juga lumayan sih, ya dapat 2.000 sampai 3.000 penonton gitu kan, ya sekitaran 20 ribuan, 20 sampai 30 ribu ya oke lah gitu, masih bisa lah, ya masih bisa lah, masih oke gitu lah. Tapi kalau misalnya 8.000 tuh kan, aduh apa-apaan cuy, 8.000 Surya cuma dapat berapa, aduh ya udahlah kayak gitulah ceritanya. Jadi dia terpaksa deh next besok ya harus si Feng Hao lagi, ngepost terus Feng Hao sampai kira-kira ada nggak judul yang memang enak-enak gitu cuy? Apa gitu? Atau Dragon Master tuh gimana ya? Translate Cinanya gue bingung, bahasa-bahasa pakai bahasa gaul jadi aneh. Terus untuk Ziyu itu memang nggak bisa dilanjut cuy. Kena kopi kanan, nggak bisa. Jadi ya nggak bisa gitu. Kalau dibikin bakal hilang, sebentar hilang. Lu tahu kan part ketiganya yang gue tulis di cerita Kama itu? Hilang dia. Part ketiga, part keempat hilang karena memang kena take down sama YouTube. Jadi nggak bisa. Jadi ya gimana? Atau ada judul lain gitu yang belum dibahas sama orang? Tulislah nanti biar gue buatin deh. Gue lagi ngejar-ngejar target nih cuy. Aduh. Gue udah luangin waktu gue untuk nulis gitu kan. Tapi masa feedbacknya jelek? Aduh, nggak bagus cuy, nggak bagus. Gue mau full time di YouTube, tapi kalau responnya kayak gini kan, aduh, kacau. Hey, jadi ya sedikit lah curhat ya. Jadi ya gitulah ceritanya. Dan ya mau ada judul-judul lain yang memang sekiranya oke, tolong ya ditulis ya. Nanti biar gua review dikit. Kalau kira-kira oke, langsung gua tayangin deh. Ya, langsung aja. Terima kasih dan sampai jumpa di part selanjutnya besok. Bye, thank you.